Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Raffialdo Damanik dari kelompok 6. Jadi, di sini sebenarnya kami ada berjumlah 3 orang. Kebetulan teman saya 2 orang yaitu Friska dan Franz sudah saya kabarkan dan mereka tidak merespons untuk tugas ini. Jadi, dengan inisiatif saya mengerjakan tugas ini sendiri. Jadi, nama saya Raffialdo Damanik dengan NIM 5243230053. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Signal Processing, di mana di sini diberi tugas untuk memproses dua signal suara menjadi saat dan menggabungkan dua sinyal suara menjadi satu sinyal baru. Jadi di sini saya ditugaskan menggunakan suara genset dan juga suara knalpot. Jadi yang pertama kita membuat codingan MATLAB-nya dulu. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah membuat codingan MATLAB-nya. Jadi dapat kita lihat ini adalah codingan MATLAB-nya. Berjumlah 123 baris. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dari codingan ini, fungsi-fungsi dari codingan ini baris per baris. Jadi yang pertama di sini ada dimulai dari persen. Jadi yang dimulai dari persen ini sebenarnya tidak terbaca oleh MATLAB. Jadi ini hanya untuk sebagai identitas saja. Selanjutnya di sini baris kelima ada CLC. Di sini berfungsi untuk membersihkan command window di MATLAB sehingga hasil sebelumnya tidak terlihat dan tampilan menjadi lebih rapi. Selanjutnya di baris ke-6 yaitu clear. Berfungsi untuk menghapus semua variabel yang ada di workpage MATLAB agar tidak terjadi konflik dengan variabel lama. Nah, selanjutnya di sini ada baris 8 dimulai dengan persen juga. Di sini hanya untuk sebagai identitas saja. Selanjutnya di baris ke-9 ada record yang berfungsi untuk membuat objek perekam audio bernama record ini menggunakan mikrofon komputer dengan pengaturan default. Selanjutnya yaitu ada juga di baris 11 ini dimulai dari persen sama seperti yang saya bilang tadi. Jika dimulai dari persen itu hanya sebagai identitas saja. Selanjutnya yaitu di baris ke-12, this. Ini berfungsi untuk menampilkan teks pada command window sebagai instruksi kepada pengguna untuk mulai berbicara. Selanjutnya ya di baris ke-13 ini berfungsi untuk melakukan perekaman suara menggunakan objek selama 2 detik. Nah, lalu fungsi dari recording ini membuat program menunggu sampai rekaman selesai. Nah, selanjutnya ada di baris ke-14, this, yaitu berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa proses rekaman pertama telah selesai. Selanjutnya yang pertama lalu baris ke-15, Y1, berfungsi untuk mengambil data audio hasil rekaman pertama dari objek dan menyimpannya dalam variabel Y1 dalam bentuk array amplitude signal. Selanjutnya yaitu baris 18, this juga, di mana berfungsi untuk menampilkan pesan agar pengguna menekan tombol enter sebelum rekaman kedua dimulai. Selanjutnya baris ke-19, pause input, yang berfungsi untuk program menunggu pengguna menekan enter. Berarti input dibaca sebagai string. Nah, lalu fungsi dari baris ke-22 yaitu this juga, menampilkan pesan agar pengguna mulai berbicara untuk rekaman kedua. Selanjutnya yaitu baris ke-23, record blocking, yang berfungsi melakukan perekaman suara kedua selama 2 detik. Selanjutnya, this juga berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa rekaman kedua telah selesai. Jadi, di sini menggunakan durasi 2 detik. Selanjutnya, baris ke-25, yaitu Y2, berfungsi untuk mengambil data audio hasil rekaman kedua dan menyimpannya dalam variabel Y2. Selanjutnya, baris ke-28, yaitu Y gabung, yang berfungsi untuk menggabungkan sinyal rekaman pertama Y1 dan kedua yaitu Y2 menjadi satu sinyal panjang secara vertikal.
Selanjutnya VS, yaitu baris ke-29, berfungsi untuk mengambil nilai sampel rata dari objek perekam, yaitu jumlah sampel per detik. Selanjutnya yaitu figur, di mana baris ke-32 yang berfungsi membuat jendela grafik baru dengan judul sinyal rekaman dan gabungan. Selanjutnya yaitu baris ke-33 subplot yang berfungsi membagi figur menjadi 3 baris, 1 kolom dan memilih posisi pertama. Yang selanjutnya yaitu baris ke-34 plot, di mana berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal rekaman pertama terhadap waktu. Waktu dihitung dari jumlah sampel dibagi sampel rata-rata. Selanjutnya yaitu baris ke 33, 34, 36, 37, 39, dan 40 ini berfungsi untuk memberikan judul grafik, label sumbu, dan menampilkan grid. Nah, jadi selanjutnya yaitu fungsi dari subplot dan plot ini berfungsi untuk, yang pertama itu subplot, itu berfungsi untuk memilih posisi subplot kedua. Selanjutnya plot ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal rekaman kedua. Selanjutnya yaitu file name, di mana baris ke-43 ini berfungsi untuk mendefinisikan nama file audio yang akan disimpan. Selanjutnya baris ke-44 yaitu audio write, yang berfungsi untuk menyimpan sinyal gabungan menjadi file. Selanjutnya baris ke-47 yaitu upmin, yang berfungsi mengambil nilai amplitudo minimum dari sinyal gabungan. Selanjutnya max itu berfungsi mengambil nilai amplitudo maksimum, di mana nanti kita disuruh untuk mengambil amplitudo minimum dan juga amplitudo maksimum. Selanjutnya yaitu n, length, ini berfungsi untuk menghitung jumlah sampel sinyal. Selanjutnya itu f, yang berfungsi untuk membuat vektor frekuensi untuk analisis FFT. Nah, lalu Y ini berfungsi untuk menghitung fast forward transform atau FFT itu untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Selanjutnya Mach ini berfungsi menghitung magnitudo spektrum frekuensi. Selanjutnya yaitu Frek. Di sini berfungsi untuk menentukan frekuensi maksimum. Selanjutnya yaitu Dis. Ya, baris ke-55 ini berfungsi untuk menampilkan judul analis pada command window. Selanjutnya itu fprint ini berfungsi untuk menampilkan nilai amplitudo minimum dan maksimum. Selanjutnya print yang kedua ini 58 dan 99 ini berfungsi untuk menampilkan rentan frekuensi sinyal. Selanjutnya yaitu f cutoff, ini berfungsi untuk menentukan frekuensi cutoff sebagai setengah dari frekuensi maksimum. Selanjutnya baris ke-63 yaitu order, berfungsi untuk menentukan order filter vir sebesar 50. Di sini digunakan 50. Selanjutnya yaitu below, berfungsi untuk mendesain filter low pass vir menggunakan fungsi vir1. Selanjutnya yellow, berfungsi untuk menerapkan filter low pass pada sinyal gabungan. Selanjutnya yaitu baris ke-70 ini B-high, berfungsi untuk mendesain filter high pass vir. Selanjutnya Y-high yaitu menerapkan filter high pass pada sinyal. Selanjutnya baris ke-74 figur, membuat figur baru untuk menampilkan spektrum hasil filter. Selanjutnya yaitu yellow dan juga baik, jadi di sini kita akan merekam suara yang pertama yaitu suara genset dan juga suara yang kedua yaitu suara knalpot. Jadi kita akan membuat pemrosesan hasil dari suaranya tersebut.
Nah, selanjutnya itu adalah mengenai hasil dari itu adalah suara dari suara genset. Selanjutnya mari kita dengar suara yang kedua yaitu suara knalpot. Itu adalah suara dari knalpot. Selanjutnya mari kita lihat hasil dari suara genset dan juga suara knalpot. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat sinyal rekaman satu yang artinya ini adalah hasil dari sinyal suara genset, dan sinyal rekaman 2 yaitu sinyal dari hasil suara knalpot. Nah, di sini ada sinyal gabungan. Jadi, di tugas juga disuruh kita membuat sinyal gabungan antara kedua suara tersebut, suara sinyal rekaman 1 dan sinyal rekaman 2. Nah, di sini adalah sinyal gabungan antara suara genset dan juga suara knalpot. Di sini dapat kita lihat sinyal gabungan dari antara kedua suara tersebut. Jadi, selanjutnya kita akan mengerjakan melihat frekuensi minimum dan juga frekuensi maksimum. Begitu juga dengan amplitudo minimum dan amplitudo maksimum. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa amplitudo minimum dari suara tersebut, dari gabungan suara tersebut, dapat kita lihat sebesar minus 0,429688 dan amplitudo maksimumnya sebesar 0,515625. Selanjutnya yaitu frekuensi minimum. Dapat kita lihat di sini frekuensi minimumnya 0 Hz dan frekuensi maksimum 4000 Hz. Itu adalah hasil dari amplitudo dan frekuensi dari hasil kedua gabungan sinyal tersebut. Selanjutnya kita di sini melihat desain low pass dan juga desain high pass pada hasil dari kedua gabungan suara tersebut. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah spektrum sinyal low pass dan juga spektrum sinyal high pass dari gabungan kedua suara tersebut. Nah, kita selanjutnya di sini disuruh untuk mengkonversi sinyal low dan juga sinyal high ini menjadi sinyal digital. Nah, lalu kita tampilkan frekuensinya menjadi sinyal digital. Nah, ini adalah hasil dari spektrum sinyal tadi menjadi sinyal digital. Di sini ada low dan juga di sini adalah high. Itu adalah tugas yang diberi di mata kuliah ini. Saya sudah memenuhi seluruh tugas dari tugas kelompok tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat hasil dari seluruh tugas yang disuruh, yaitu kita disuruh melihat, sabar sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat ini sinyal rekaman 1 yaitu suara genset. Ini sinyal rekaman 2 yaitu suara knalpot dan ini sinyal gabungannya. Selanjutnya ini adalah spektrum sinyal low passnya.